Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Amalia dari kelas PGMI 4C NIM 932608419. Kali ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk itu, silahkan simak videonya mulai dari awal hingga akhir ya. Check it out. Pada video kali ini, kita akan membahas dua subbab. Yang pertama yaitu apa sih fotosintesis itu? Dan yang kedua, bagaimana proses fotosintesis itu bisa terjadi. Untuk itu, silahkan simak videonya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan hijau mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Pada saat siang hari, tumbuhan banyak mengeluarkan oksigen, sehingga udara di sekitar pohon terasa lebih segar. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk proses respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pada saat malam hari kita dilarang untuk berdiri di bawah pohon atau berada di bawah pohon karena di situ produksi karbon dioksida sangat banyak yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ada 6. Yang pertama, intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan air, karbon dioksida, sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima, kadar fotosistan. Hasil fotosintesis. Jika kadar fotosistan seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosistan bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang keenam, tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, karena itulah reaksi ini terjadi pada pagi atau siang hari. Dalam reaksi ini, klorofil pada daun akan menangkap cahaya matahari, kemudian cahaya tersebut akan memecah molekul air pada tumbuhan untuk menjadi oksigen dan hidrogen. Sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari, namun
Reaksi ini hanya bisa terjadi jika tumbuhan sudah mengalami reaksi terang. Pada reaksi gelap, karbon dioksida akan diikat dan diolah untuk menjadi glukosa. Bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Tanah mengandung zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengambil zat hara yang terdapat di dalam tanah melalui akarnya. Zat hara diserap oleh rambut-rambut akar halus. Selain menyerap air, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida melalui lentisel atau pori-pori kulit batang dan stomata atau mulut daun. Air yang mengandung zat hara dan karbon dioksida kemudian diangkut ke daun melalui batang lewat pembuluh kayu silam. Dengan bantuan cahaya matahari, air dan karbon dioksida itu diolah menjadi zat tepung atau karbohidrat dan oksigen. Adapun reaksi fotosintesis yaitu karbon dioksida plus air, energi matahari dan klorofil, serta karbohidrat dan oksigen. Yuk kita uji coba pengaruh matahari terhadap fotosintesis. Langkah yang pertama yaitu menutup satu dari dua helai daun dengan kertas timah pada siang hari. Yang kedua, pada sore hari, petiklah daun yang ditutup dengan kertas timah tersebut. Yang ketiga, pada sore hari, petiklah juga daun yang tidak ditutup dengan kertas timah. Yang keempat, masukkan kedua daun tersebut ke dalam gelas kimia berisi alkohol. Yang kelima, masukkan gelas kimia tersebut dalam panci yang berisi air, lalu direbus sampai mendidih. Yang keenam, setelah itu keluarkan daun-daun tersebut dan dicuci. Kemudian tetesi daun dengan larutan iodium. Yang ketujuh, amatilah perubahan warna daun tersebut. Setelah diamati, daun yang ditutup oleh kertas timah warnanya menjadi pucat karena tidak mengalami proses fotosintesis. Sedangkan daun yang tidak ditutup oleh kertas timah berwarna hitam karena mengalami proses fotosintesis. Daun yang ditutup oleh kertas timah tidak mengalami proses fotosintesis karena daun tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Sedangkan daun yang tidak ditutup oleh kertas timah mengalami proses fotosintesis karena mendapatkan sinar matahari secara langsung. Larutan iodium berfungsi untuk membuktikan kandungan amilum pada daun. Percobaan yang kedua yaitu perbedaan tekanan udara di bawah pohon dan di lapangan dikaitkan dengan proses fotosintesis. Setelah diamati, ternyata tekanan udara di bawah pohon pada siang hari sangat terasa sejuk karena pada siang hari tumbuhan mengalami proses fotosintesis sehingga banyak menghasilkan oksigen yang mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi sejuk. Sedangkan tekanan udara di lapangan terasa panas karena sinar matahari jatuh tegak lurus ke permukaan bumi dan di lapangan jarang terdapat pepohonan sehingga produksi oksigen di sana lebih sedikit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan udara di bawah pohon akan terasa lebih sejuk karena produksi oksigen lebih banyak dan tekanan udara di lapangan terasa lebih panas karena produksi oksigen di sana lebih sedikit. Yeay, selesai sudah.
pembahasan kita mengenai proses fotosintesis. Semoga dapat difahami mulai dari awal video sampai dengan akhir video. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.